Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara buku terbitan Aqwam Media Prophetica. Ya, saya punya banyak koleksi. Itu satu paket ya. Selainnya itu campur-campur, saya lupa naruhnya di mana juga. Nah, ini saya baru saja beli. Baru saja datang ini tadi, yaitu konsep kepemimpinan. Nah, ini saya beli pas Aqwam ada obral. Nah, sebetulnya saya punya referensi yang lebih klasik. Nah, ini dia. Ya, Al-Ahkam Sultaniyah, hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam. Nah, ini lebih kontemporer karena ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ad-Dumaiji kalau tidak salah. Kita langsung buka ya. Nah, ini kita buka. Baru saja datang. Semoga bisa jadi ilmu bagi saya, bisa jadi ilmu bagi banyak orang, dan bisa juga menjadi amal yang sawabnya jariyah. Artinya pahalanya bisa terus mengalir kepada penulisnya, kepada penerbitnya, penerjemahnya, dan semuanya termasuk pembelinya dan pembacanya ya. Ini saya belum pernah buka yang kardusnya seperti ini ya. Jadi penerbit Aqwam itu sering bagi-bagi obral buku ya, karena terbitannya itu terbilang sangat banyak. Ya, bisa dibilang penerbit mayor lah. Nah, ini dia. Aqwam itu punya banyak lini. Masya Allah. Nah, sudah tidak segelan karena ini diobral, jadi hanya Rp30.000 saja. Nah, ini Profesor Dr. Abdullah Ad-Dumaiji ya, betul ya. Dari dulu saya kepingin banget punya buku ini dan biar bisa ngertilah hukum-hukum fikih tentang masalah ini. Jadi harga aslinya Rp145.000 dan kondisinya masih bisa dibilang ya 90% lah ya. Cuman kotor dikit-dikit, ini wajar lah. Untuk harga sekian saya kira ya memang niatnya cari amal saja sih kayaknya. Masa buku sebagus ini cuman 30.000 ya. Nah, ini karya dari ulama kontemporer yang judul aslinya Al-Imamah, bukan Al-Imamah, salah ya. Al-Imamah, kalau Al-Imamah itu adalah sorban yang dililitkan di kepala. Al-Imamatul Uzma, kepemimpinan yang pusat gitu ya, yang paling tinggi, paling besar inda ahli sunnati wal jamaati. Nah, ini ditulis, kitab aslinya 718 halaman. Kalau yang ini cuman berapa halaman? 664 halaman. Ya, kenapa lebih kecil? Karena fontnya kalau bahasa Indonesia lebih kecil ya. Dan tidak mungkin ada bagian-bagian yang dicantumkan seperti indeks. Biasanya kalau kitab-kitab Arab itu ada indeksnya. Jadi indeks hadisnya, indeks Al-Qur'annya, indeks athar salafnya, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak dimasukkan. Mungkin begitu ya. Dan kitab ini bisa di-download kok kalau mau baca kitab aslinya. Kalau saya sih pengen matengnya dulu sementara, karena belum punya ilmu tentang masalah ini ya. Saya belum punya ilmu sama sekali, masih ya nol bisa dibilang. Nah, ini referensinya ada 260 kitab. Nah, jadinya sudah berbobot banget ya. Biasanya kalau saya secara pribadi mending kalau beli buku itu yang terjemahan dari para ulama yang sudah berdarajah al-ustadz, yaitu profesor atau ad-doktor, doktor ya, artinya sudah keilmuannya sudah teruji. Nah, ini terbitan tahun berapa ini?
1438, sekarang 1443. Jadi 2017 terbitnya, saya dapat ini 2022. Ya, di sini bab satunya Imamah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya saya juga punya buku yang satunya lagi, terbitannya Pustaka Arafah, itu masalah jamaah. Ya, masalah jamaah minal muslimin ya. Ini kemudian kewajiban mengangkat imam. Jadi buku ini bukan bukunya kalangan HTI ya, Hizbut Tahrir, bukan ya. Ini ulama dari mana ini? Universitas Ummul Qura Mekah. Nah, bukan buku HTI ya. Jangan salah sangka. Nah, kemudian syarat-syarat imam, macam-macam bayat. Ya, kemudian tujuan imamah, sistem pengukuhan imamah. Nah, ini ada riwayatnya dari para pendahulu umat. Kemudian syarat-syarat imam, dan banyak ini masalahnya banyak. Kemudian masalah pemakzulan imam dan pemberontakan. Nah, di buku saya yang kutunggu di Telaga Al-Kautsar itu saya sempat mengutip penjelasan dari Imam Ibnu Hajar tentang pemberontakan terhadap imam yang itu berhasil dan diperbolehkan berbaiat kepada imam tersebut yang memang punya kekuatan. Itu dari Imam Ibnu Hajar. Nah, kemudian ada sudah penutup ini. Nah, ternyata halaman penutup, halaman daftar isi langsung di sini. Biasanya halaman itu di sini ya, awal halaman. Tapi ini mungkin untuk menghemat halaman ya, menghemat kertas juga. Nah, mukadimah cetakan kedua, saya suka dari Aqwam itu selalu bersih. Meskipun kertasnya ini bukan kertas HVS yang putih, tapi kertas HVS putih yang lembut, mungkin putih tulang ya istilahnya. Karena ada kertas HVS yang putih tapi nyolok di mata itu. Jadi ketika kena sinar lampu, sinar penerangan gitu langsung nyolok di mata, sakit kan. Nah, ini baik. Jadi di sini banyak referensinya. Nah, ini dia. Dan referensinya itu bukan referensi kalangan Hizbut Tahrir ya. Kalangan, kalau kita lihat sepertinya ini lintas mazhab ya. Meskipun kalau di Mekah, di Saudi itu umumnya masyarakatnya itu menganutnya mazhab Imam Ibnu Taimiyah ya. Yang coraknya itu mirip dengan mazhab Hambali. Ya, baik. Ini referensinya berbobot. Saya suka kalau kitab-kitab yang referensinya berbobot. Cuman kita tetap harus baca kitab aslinya ya, sebab kadang-kadang ya namanya manusia ketika mengutip menerjemahkan itu ada potensi salah di dalam penulisan ini ya. Saya mengalami sendiri ketika mengoreksi kitab terjemahan waktu saya pernah bekerja di penerbitan yang menerbitkan buku-buku terjemah. Itu kadang ininya itu lompat satu nomor gitu. Nah, itu sudah akan berubah jauh ya. Baik ya, saya apresiasi banget sama penerbit Aqwam yang sangat membantu di dalam mempelajari agama Islam, dimana buku yang setebal ini normalnya 145, saya dapat cuman 30.000 rupiah saja ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.